tahu dari mana aku akan balik. Halo, Mama. Feeling seorang ibu itu kuat, nak. Ya, betul. Raffi? Mama, kenapa Mama beresin kamarnya Kak Revan? Mama tahu Revan udah gak ada di sini. Tapi Mama ngerasa hari ini dia ada di sini. Dia sama-sama kita. Iya, Mama. Kak Revan memang selalu ada di dekat kita, Ma. Kak Revan ada di sini, Ma. Di hati kita. Ini lihat lucu sekali, Ma. ini juga. Ini aku kecil. Yang ini Kak Revan, ya kan? Stop, Pak. Revan, sekarang kita mesti kemana, Revan? Sebentar. Coba tanya orang itu sebentar. Ayo. Maaf, Pak. Numpang tanya. Alamat rumah ini di sebelah mana ya? Kalau alamat ini Puri Maksima, Bapak lurus itu sebelah kanan, Pak. Oh, begitu. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Semoga kita nggak salah jalan, Cinta. Ini teh rumahnya siapa, Revan? Yang aku tahu sih, rumahku. Revan. Ini teh rumahnya siapa? Alamatnya sih rumahku. Revan, kamu kan udah sampai rumah kamu, jadi sebaiknya aku teh pulang aja ke kampung. Kamu ngapain pulang? Di sini aja dulu. Revan, kita nggak mungkin bisa sama-sama. Enggak, kita kesini sama-sama. Jadi kalau pulang kita sama-sama. Keluarga kamu teh nggak mungkin bisa nerima aku, Revan. Nggak ada tempat yang nggak bisa nerima kamu, Cinta. Oke? Ayo ikut. Mau cari siapa? Pak Revan? Halo, Mama. Ya, Raffi. Mama, kenapa? Mama kelihatan sedih. Pasti memikirkan Kak Revan ya? Ya, Mama mendadak kangen banget sama Revan. Nggak tahu kenapa begini. Kalau Mama kangen sama Kak Revan, gimana kalau besok sebelum aku balik ke Bali, aku antar Mama ke makam Kak Revan. Permisi, Bu, Pak Raffi. Iya, Di depan ada Pak Revan, Pak.
Kamu bercanda? Tidak, Pak. Saya tidak bercanda. Di depan Pak Revan datang bersama seorang perempuan. Mama? Tidak bercanda kan? Serius? Iya, Pak. Saya serius. Mama, Kamu teh sekarang udah sampai rumah. Sebaiknya aku teh pulang lagi aja ke kampung. Aku nggak mungkin tinggal di sini. Enggak Cinta. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kita balik sama-sama. Tapi Revan, aku teh Enggak. Temenin aku ya, oke? Mama? Mama? akhirnya Revan bisa ketemu lagi dengan ibunya. Kalian, Kak Revan, Kalian? Dia siapa? Ini Cinta. Dia yang menyelamatkan aku, Ma. Karena dialah aku juga bisa melihat lagi. Terima kasih. Kalian tahu, begini, aku pernah buta. Dan karena dialah aku bisa melihat lagi. Jadi, kamu pernah buta? Iya, Astagfirullahaladzim, nak. iya, aku buta karena kecelakaan. Dan karena cintalah aku dibawa ke rumah sakit dan dioperasi di sana. Ibu nggak tahu harus berterima kasih gimana. Ibu nggak tahu lagi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ayo, kita masuk. sini Kak, biar aku yang bawa saja. Ayo Kak, kita masuk Kak. Inilah rumah kita, Kak. Dan Kakak, lihat nih Kak. Kakiku sudah sembuh dan aku sekarang bisa jalan tanpa tongkat lagi, Kak. Apa? Iya, Kak. Memangnya kamu pernah pakai tongkat? Aku nggak ingat. Masa kakak nggak ingat itu?
Kakak nggak ingat? Revan masih belum bisa mengingat apa-apa. Ya, setelah kecelakaan, Lupa ingatan? tepatnya setelah jatuh, aku kena amnesia. Jadi aku nggak ingat semuanya. Kamu nggak ingat? Ini Mama. Raffi, adik kamu. Aku, Tapi kamu tadi panggil Mama. ya, karena tadi itu aku cuma merasa harus memanggil Mama. Tapi aku nggak ingat apa-apa. Termasuk nggak ingat siapa kalian. Ya Tuhan, Revan. Kakak ingat rumah ini. Perhatikan semuanya baik-baik, Kak. Semuanya. Kakak biasa di sana. Ingat, kakak juga biasa buat kopi, terus kakak juga suka di sana. Kita sering sama-sama di sana. Kakak ingat? Coba, Kak. Coba berusaha mengingatnya, Kak. Cobalah, Kak. Aku nggak ingat apa-apa. Aku nggak ingat sama sekali. Yang aku ingat cuma jatuh dari helikopter dan ada Cinta, ada Abah dan Bibi Samsiah. Yang aku ingat orang-orang di kampung, tapi aku nggak ingat apa-apa tentang rumah ini. Aku minta maaf. Tapi saya yakin maksudnya Revan pelan-pelan pasti bisa ingat lagi semuanya. Ya, pasti. Ya. Mana rekamannya? Tenang aja, kan yang kayak gua bilang. Kalau di tangan Yosi, itu semua beres. Aish, 500 juta gua mana? 500 juta. Yoi, buat gua 500 dan 500 buat mereka semua. Oke. Psikolog. Sakit tangan gua. Sakit. Ampun. 500 gua mana? Obat kamu. Ada yang mau Mama kasih lihat sama kamu. Kamu masih ingat ini? Enggak, aku masih nggak ingat. Aku nggak ingat sama sekali. Kalau yang ini, Aduh, maaf. Aku sama sekali nggak ingat apa-apa. Tapi aku merasa nyaman di sini. Seperti nggak asing. ya, Mama udah beresin semuanya, Mama rapiin semuanya. Karena perasaan Mama bilang, anak Mama akan datang ke sini. Kamu akan datang ke sini. Akan sama-sama kamu lagi. Dan ternyata kamu di sini, Nak. Aku juga merasa tenang. Sudah menemukan keluarga. Aku harus pulang. Aku nggak pantas tinggal di rumah seperti istana begini. Cinta? Nggak apa-apa. Duduk aja. Ini untuk kamu. Makasih. Kenapa, Cinta? Rumahnya teh besar banget. Saya juga pernah lihat rumah sebesar ini. Tapi teh cuma di sinetron. Oke. Kalau kamu mau, Cinta, aku bisa belikan rumah yang besar seperti ini untuk kamu.
Jangan, gak usah. Saya juga gak mungkin atau tinggal di rumah sebesar ini, terlalu besar. Cinta, kamu sudah membawa kakakku kembali. Kamu tahu, kamu sudah menyelamatkan nyawa kakakku. Dan apapun yang keluarga kami berikan, itu bukan apa-apa. Karena kamu sudah membawa kembali kakakku. Nyawa dari rumah ini. Jadi apa yang bisa kulakukan untuk kamu? Cinta nggak akan pergi kemana-mana. Nanti tempatnya Cinta ya di sini. Ya, kenapa nggak mulai sekarang aja? Cinta bisa tinggal di sini sampai kapanpun dia mau. Bukan sekarang maksudku. Nanti, kalau kami udah nikah. Revan sayang, kamu benar mau menikah dengan Cinta? Iya. Iya, Mama. Aku cinta sama dia. Bukannya kamu mau tunangan dengan Airin? Airin. Airin siapa? Airin calon tunangan kamu. Kayaknya aku teh pulang aja ya. Revan, aku kan udah nganterin kamu sampai sini. Sekarang sebaiknya aku pulang. Assalamualaikum. Tapi Cinta? Cinta? Aku nggak mau begini. Aku nggak mau ingat masa lalu yang bisa membuat aku lupa sama kamu. Aku nggak mau begini, Cinta. Itu sebelum kamu mengetahui siapa diri kamu, Revan. Tapi sekarang, aku adalah masa lalu kamu. Enggak, Cinta. Kamu jangan menyingkir gara-gara masalah ini. Gara-gara masa laluku. Enggak. Kamu masa depanku, Cinta. Jadi kamu harus sama aku sekarang. Kamu teh harusnya bersyukur kamu udah ketemu lagi dengan ibu kamu. Karena untuk aku, untuk anak yang gak pernah memiliki seorang ibu, kamu gak tahu betapa besar arti seorang ibu untuk anak itu. Enggak, Cinta. Cinta, jangan pernah lagi kamu bilang kamu gak punya seorang ibu. Mulai hari ini, aku adalah ibu kamu. Ibu? Ya, aku adalah ibu kamu, sayang. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah menjawab semua doa-doaku selama ini. Revan masih hidup. Terima kasih atas segalanya ya Allah. Terima kasih Kau memberikan aku kesempatan untuk melihat Revan kembali ya Allah. Terima kasih. Aisyah, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis lagi? Aku nangisnya bahagia kok. Aku bersyukur sama Allah. Allah mengabulin doa-doa aku. Allah ngabulin doa Aisyah dan sekarang Revan masih hidup.
Ya, kita harus bersyukur untuk yang kita dapat. Mungkin karena doa kamu dia masih hidup. Jadi kita harus bersyukur. Aku senang. Apalagi sekarang Revan udah ada yang jagain dan dia perempuan yang sangat baik. Pokoknya harus pas ya, body fit. Oke. Airin, Halo. Raffi? Sayang. Kok kamu di sini? Aku nggak tahu kalau kamu mau datang. Aku kan lagi bikin surprise buat kamu. oh ya, surprise untukku? Boleh aku tahu surprise apa itu? Aku udah nggak sabar pengen jadi istri kamu. Sebenarnya Airin, kita nggak perlu nunggu lama lagi untuk hari pertunangan, tapi hari pertunangan kita akan menjadi hari pernikahan. Tapi kenapa kamu berubah pikiran ya? Bukannya kamu masih mau menyelesaikan pekerjaan di Bali? Enggak. Sekarang aku nggak perlu lagi balik ke Bali. Kenapa? Karena Kak Revan sudah kembali dan dia masih hidup. Rev, Ya, Airin? Airin, Airin, kamu Ya ampun, Airin pingsan. kenapa Airin Airin? bangun. Sayang. Aku akan ambil air. Iya, kamu ambil air. Iya, Raffi. Cepat. Airin bangun, sayang. Airin. Kamu tuh masih gugur-gugur aja sih. Ini anak lagi pingsan. Sana ambil kain di ruang tengah. Airin bangun, sayang. Airin. kamu kenapa sih? Kita harus atur rencana lagi. Suruh Raffi pergi. Airin bangun, sayang. Airin. Oh, Airin. Udah, Raffi, cukup. Ya, tapi Airin harus dibangunkan, Tante. Kamu panggil dokter aja. Iya, aku panggil dokter, Tante. Iya. Stop. Ada apa? Aku mau ngomong penting sama kamu. Mau penting. Udah. Kamu tahu kan, orang yang udah meras mau nyebarin video kita. Sekarang dia neror aku lagi dan minta uang 500 juta. Rizal, aku mau dapetin uang dari mana sebanyak itu? Aku pusing banget sekarang, aku gak tahu harus gimana. Udah deh. Nggak usah bohong lagi ya. Cukup. Maksudnya? Karena aku udah tahu kamu kayak gimana, hah? Menurut kamu aku bodoh. Kamu sama kayak adik kamu. Kok kamu bawa adik aku? Emang ada apa sama Yosi? Kamu kenal sama dia? Menurut kamu aku dapat rekaman video itu dari siapa? Dari dia. Hah? Hati-hati ya. Kalau nggak kamu bisa masuk penjara. Rizal. Aku nggak ada waktu untuk ini. Ya. Soalnya aku mau ke bandara. Ngapain? Aku mau siapin pernikahan aku dengan Aisyah. Udah. Enggak, Rizal! Apa? Kamu mau nikah sama Aisyah, terus kamu mau ninggalin aku. Udah, ya. Aku mau pergi. Kamu ya? tega banget, Rizal! Ya. Kamu gak boleh pergi! Rizal! Kamu harus tanggung jawab, Rizal! Aku gak mau diginiin! Kamu tenang aja. Semuanya akan baik-baik aja. Jangan khawatir. Revan, tapi mendingan aku pulang aja ke kampung. Ngapain? Di sini kan rumah kamu juga. Seperti aku bilang. Seperti aku tinggal di tempat kamu. Tapi aku di sini malah cuma bikin nyusahin semua orang. Terutama tunangan kamu. Ngapain itu kamu pikirin? Lagi pula kan Cinta, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Karena sebentar lagi Airin akan menikah dengan Raffi.
Tapi Mama bilang aku yang akan nikah sama Airin. Tapi kenapa jadi Raffi? Revan, jauh sebelum pertunangan kamu dengan Airin, ternyata Raffi sudah mencintai Airin. Dan setelah kami berpikir, Airin akhirnya membuka hatinya untuk Raffi. Syukurlah. Dengar kan? Kamu gak perlu khawatir apa-apa lagi sekarang. Gitu dong senyum. Itu baru namanya anak mama. Mama senang sekali lihat kamu senyum. Ya, dia lebih cantik kalau senyum mah. Tapi sebaiknya aku teh pulang aja ke kamu. Cinta, kamu nginep di sini dulu aja ya. Soalnya ini udah terlalu malam. Gak mungkin kamu pulang sekarang. Besok aja ya. Iya. Tapi Bu, nggak usah Cinta. Begini, besok kamu diantar sama Revan, ya. Kamu bisa pakai bajunya Airin di sini. Mudah-mudahan secepatnya keluarga kami bisa datang ke keluarga kamu untuk melamar. Oh ya? Kan cuma semalam. Aduh, Mam. Ya gimana sih rencana kita jadi berantakan semuanya kayak gini? Aduh, ya Mami juga stres banget, kok bisa kayak gini ya? Coba Mama pikir ya, ngapain aku nikah sama Raffi kalau Revan udah ada di sini, ya kan? Kan semua harta milik Revan. Ya Mami ngerti. Cuma gimana caranya ya ngasih tahu Jeng Elina? Aduh, Mami coba pikirin deh caranya gimana. Terserah Mami mau bilang apa sama Tante Elina. Yang penting pernikahan aku sama Raffi harus gagal, harus batal. Mami punya ide. Mami harus bilang ke Jeng Elina kalau jodoh kamu yang sebenarnya itu si Revan. Iya, kalian tuh gak bisa dipisahkan. Mami harus bikin Jeng Elina yakin akan itu. Gimana? Revan, aku seneng banget kamu masih hidup. Aku bahagia banget ngeliat kamu lagi. Aku bahagia banget bisa ngeliat kamu sehat walafiat. Walaupun kamu gak inget siapa aku. Rizal, sahabat kamu bakal jadi suami aku. Aku gak mau kayak gini, Van, tapi... Assalamualaikum, Raffi. Waalaikumsalam Aisyah. Apa kabar? Aku mau kasih kabar gembira. Iya, Vi, kabar gembira apa? Ternyata Kak Revan masih hidup dan dia sudah pulang. Alhamdulillah, Revan masih hidup. Dan yang membuat kami senang dan bersyukur adalah Kak Revan sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Aku senang sekali. Alhamdulillah, aku ikut senang. Aku bahagia banget dengernya. Oh ya, Aisyah, boleh aku minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Begini Aisyah, aku mau minta tolong kamu jagain kantor di Bali ya. Karena aku masih di Jakarta dan aku belum bisa kembali ke Bali. Jadi tolong jaga kantor di Bali. Mau kan? Kantor? Apa boleh tanya nama kamu siapa? Nama saya Zulfa. Zulfa. Makasih banyak ya Zulfa. Tahu nggak? Aku senang sekali kita ketemu di sini. Dan kalau boleh tanya, gimana aku kenal kamu? Aku nggak ingat apa-apa, maaf. Kita temen di kampus. Oh, maaf nggak ingat. Makasih ya alamatnya ini. Hati-hati, Revan. Revan, ya. Halo Aisyah, masih di situ? Halo? Aisyah, halo? Iya, Raffi, aku masih di sini. Ya, seperti yang aku bilang tadi, tolong jagain kantor. Mau kan? Sorry, Vi, bukannya aku gimana ya. Aku lagi sibuk banget ngurusin... Aku sibuk ngurusin pernikahan aku.
Pernikahan? Jadi maksudmu kamu mau menikah? Iya. Wah, bagus. Boleh aku tahu siapa laki-laki yang beruntung yang mau menikahimu? Rizal, Vi. Apa? Rizal? Vi, kok kamu kaget banget? Lu gak usah ikut campur ya. Hah? Rizal? Nggak mungkin. Aisyah pasti nggak tahu soal itu. Kenapa, Vi? Enggak, Aisyah, enggak apa-apa. Aku cuma kaget aja. Kok mendadak banget gitu. Emangnya kamu udah yakin kalau Rizal itu adalah pilihan yang tepat buat kamu? Kamu udah yakin? Iya, Vi, aku udah yakin. Aku yakin, aku mantap, aku pengen Rizal jadi suami aku. Ya udah. Kalau memang kayak gitu, ya udah. Dan aku cuma bisa bilang selamat ya. Semoga jadi pasangan yang sakinah, mawadah dan warohmah. Semoga kalian bahagia. Makasih, Vi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi mikirin apa sih, Cinta? Revan, aku teh lagi mikirin apakah aku teh pantas atau enggak jadi menantunya ibu kamu. Aku jujur ya. Ngapain sih soal itu kamu pikirin? Revan, aku tuh sekolah aja pas-pasan. Gimana mungkin aku bisa ngimbangin keluarga kamu dan pergaulan kamu? Dengar, Cinta. Itu juga jangan kamu pikirin. Mungkin kalau kamu udah di sini, nanti kamu bisa sekolah di sini. Terus gimana soal Abah? Aku nggak mungkin menikah sama kamu dan meninggalkan Abah di kampung sendirian. Cinta, biar kamu tenang. Nanti kalau kita udah nikah, kita bawa Abah kemari. Tinggal di sini sama kita. Oke? Terus gimana dengan Bibi Samsia? Dia adalah ibu aku juga, Revan. Kamu ini benar-benar baik banget ya. Meski Bibi sering galak sama kamu, tapi kamu sayang sama dia. Ini salah satu yang kusuka dari kamu. Jangan khawatir. Setelah nanti kita nikah, Bibi Samsiah juga kita ajak kemari. Oke? Hah? Nah, begini Rizal, ada yang Om harus sampaikan sama kamu. Ya silakan Om. Begini, Om pikir sebelumnya ini nggak penting, tapi kamu harus tahu masalahnya. Begini, Aisyah pernah jatuh cinta sama orang lain. Ya aku tahu semuanya Om. Kamu tahu semuanya? Kamu tahu dari mana? Sebenarnya aku kenal Aisyah lewat Revan. Kamu kenal Revan? Bagaimana mungkin? Revan teman kuliah. Oh. Aisyah kaget saat tahu aku orang yang dijodohin sama dia. Jadi, kamu tidak merasa keberatan menikah dengan Aisyah walau tahu mencintai orang lain? Ya aku tidak keberatan Om. Justru karena dia mantan dari sahabat aku rasa kayak ini kewajiban aku untuk bikin dia bahagia. Ya, Om merasa senang dan merasa tenang karena Aisyah dapat pria seperti kamu. Terima kasih Om. Ya? Aisyah,
memang kalian mau pergi? Kami mau pergi ke butik. Kami mau beli baju untuk pernikahan. Oh, ya bagus, bagus. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Ya, waalaikumsalam. Jeng. Jeng Elina. Tante, Jeng Elina, di mana kamu, Jeng? Pokoknya kita harus berhasil. Hei Jeng Diana, apa kabar? Semua baik-baik aja kan? Tante. Semuanya, Jeng. Semuanya enggak baik-baik aja, Jeng. Malah gawat banget, Jeng. Aduh, semalam itu, Jeng. Saya mimpi didatangi guru spiritual saya dari Surabaya. Dalam mimpi saya itu, guru saya melarang pernikahan Airin dengan Raffi, Jeng. Katanya guru saya, pernikahan itu bisa membawa petaka buat kita semua. Terus terang saya baru tahu kalau Jeng Diana ini punya guru. Iya Tante, sebenarnya itu guru spiritual kita sekeluarga. Iya, Jeng. Di mimpi saya itu, guru saya juga bilang kalau Revan itulah jodoh sebenarnya untuk Airin. Kalau Revan nikah sama Airin, pernikahannya itu akan membawa berkah buat kita semua. Tapi sebaliknya, kalau Airin nikah sama Raffi, maka kita semua akan sial. Gak bagus, Jeng. Bawa malah petaka. Ya udah kalau gitu, kenapa nggak Airin nikah sama laki-laki lain aja? Hah? Cari laki-laki lain? Kenapa Airin masih harus cari laki-laki lain? Kan Airin tunangan Revan. Iya, Jeng. Itu kan dulu Airin. Sekarang Revan udah memilih calon istrinya yang baru. Apa Tante? Revan punya calon istri baru? Tapi kalau kamu masih mau menjadi menantu tante, kamu bisa menikah dengan Raffi kan? Hah? Iya. Mendingan sekarang kalian duduk dulu, saya ambilin minum ya. Ayo duduk. Iya, Jeng. Airin, rubah rencana. Sekarang kamu buruan cari Revan. Terus kamu keluarin jurus rayuan maut kamu itu. Jangan sampai kamu kalah sama perempuan jelek itu, nggak jelas. Cepetan. Tenang aja, Mam. Kita lihat aja nanti siapa yang menang mendapatkan Revan. Kamu kenapa, Aisyah? Gak apa-apa kok. Riza, kok kita kesini sih? Kenapa emang? Kan ini butik yang paling bagus di Bali. Kenapa? Ya tapi kan kamu juga tahu, Revan sering banget bikin baju di sini. Emang kita nggak bisa ke butik lain ya? Maaf, aku pikir kamu suka banget baju di sini, makanya aku mau kesini. Gak apa-apa, kita Yaudah. pindah ya. Revan terus. Lihat aja Aisyah. Setelah aku menikah dengan kamu, aku akan membuatmu seperti hidup di neraka. Halo? Hei Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rizal, kalau kamu benar-benar mau berubah, jangan pernah kamu menikah dengan Aisyah. Apa? Kenapa kamu melarang aku nikah dengan Aisyah? Kan itu bukan urusan kamu. Rizal, aku tahu itu bukan urusanku. Aku tahu. Aku cuma ingin menyelamatkan wanita baik-baik seperti Aisyah itu dari orang seperti kamu. Kamu orang yang tidak pantas menjadi suaminya. Kamu mau apaan sih? Kamu mau macam-macam sama aku? Aku minta dengan hormat, kamu jauhi Aisyah. Dengar ya. Nggak ada yang bisa berhenti aku nikah dengan Aisyah. Emang kamu mau ngapain? Oh ya?
Oke. Gimana kalau Aisyah tahu kalau kamu punya hubungan dengan Karin? Kamu tahu itu dari mana? Aku dapat satu rekaman video kamu dan Karin. Siapa kasih rekaman itu ke kamu? Yosi. Adik kandung Karin. Dia jual ke aku. Dan kalau kamu masih punya hubungan dengan Aisyah, aku bersumpah, aku akan beberkan semuanya pada Aisyah. Kamu kenapa sih? Kok teleponnya kayak marah-marah sama orang ya? Bukan, aku bukan marah. Cuman teman aku ada kecelakaan di Jakarta. Jadi kayaknya aku harus balik ke Jakarta. Ya. Keren juga aku. Revan? Main peluk-peluk. Kamu, siapa kamu? Revan? Aku pikir kamu bisa lupa sama dunia, tapi kamu gak bisa lupa sama aku. Tapi ternyata kamu juga lupa sama aku. Revan, aku Airin, calon tunangan kamu. Ya, halo, dengan Yosi di sini, bro. Kamu mau cari masalah lagi ya sama aku ya? Bentar. Ini tuh masalahnya apa, bro ya? Gimana Raffi bisa tahu soal rekaman itu? Pasti kamu yang jual kan ke dia? Jual? Gue tuh nggak pernah jual sama siapapun, bro. Rekamannya termasuk Raffi. Kenapa emang ya? Oh, nggak usah pura-pura deh. Terus Raffi bisa tahu dari mana emang? Lu nggak usah kecampur ya? Emang waktu itu Raffi sempet ngambil handphonenya, terus dia ngeliat rekamannya juga. Kok bisa? Iya, waktu itu handphonenya jatuh, terus gue jatuhinnya juga nggak sengaja, tau-tau dia ngambil gitu. Kamu harus abisin dia, terserah alasan apa aja ya. Dan awas lo ya, kamu jangan sampai bawa nama aku. Paham? Oke, kalau gitu sih. Tapi masalah hitung-hitungnya gimana, bro? Ya, soal itu nggak usah khawatir, nanti kita urus. Oke. Aman kalau gitu. Ya, tapi harusnya kamu jangan bersikap begini. Kamu kan akan jadi saudara iparku. Revan, kamu pasti salah paham. Kamu pasti cemburu kan? Aku ngelakuin ini bukan karena aku cinta sama Raffi, tapi karena aku pikir kamu udah meninggal. Dan sekarang kamu udah kembali lagi, itu artinya kita bisa... Menurutku, kita bicara sama mama ya, oke? Kamu nggak ngerti. Aku ngelakuin semua ini supaya aku bisa deket sama keluarga kamu. Sama aja kan, kamu kan akan nikah sama Raffi. Revan. Maaf. Oh, kamu ya? Perempuan kampung itu, ya? Iya, Teh. Maaf, tapi Teh siapa? Saya siapa? Kamu harus tahu ya, saya Airin. Kamu ingat itu baik-baik. Harusnya saya yang bawain minum itu buat Teh, bukan kamu. Iya, maaf. Iya, udah kalau gitu Teteh duduk aja dulu biar saya buatin yang baru. Duduk. Kamu suruh saya diambilin, hah? Kamu pikir saya
cacat? Kamu pikir saya nggak punya tangan, nggak punya kaki? Iya. Astagfirullahaladzim, maaf teh, tapi nggak gitu maksud saya. Tapi kalau di rumah saya di kampung, kalau ada tamu itu memang wajib dilayani. Tamu? Kamu bilang saya tamu? Dengar ya, baju yang kamu pakai itu baju saya. Jangan kamu pikir kamu bisa pakai baju saya. Kamu pikir kamu bisa ngerebut tempat saya juga. Jangan kamu pikir kayak gitu ya. Tapi saya sama sekali nggak pernah berpikir untuk ngambil tempat siapapun di rumah ini. Kamu lihat aja, saya bersumpah saya akan membuat kamu keluar dari rumah ini. Bukan cuma keluar dari rumah ini, tapi juga keluar dari kehidupannya Revan. Ngerti?